Sini, Olid. Ya, di depan Olid. Astaga, karek kehapusan. Malaan pasti kami ada di sini. Gajah Mata yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Haji Agus Dar Sabran beserta seluruh jajaran. Di sini ada asisten 1, ada kepala OPD, ada komisaris utama Bank Kalimantan Tengah. Yang kami hormati juga tentunya rekan-rekan media baik cetak maupun elektronik, para ketua-ketua organisasi media, PWI, ada AJV, SMSI, MC. Dahulu kadang-kadang ya namanya bekawan itu kan bisa begini lah. Amun bekawan itu kan ada hal yang krusial mengingatkan dulu. Amun sudah menampar berdahulu, nah itu berarti bukan bekawan namanya. Ini kasar bahasa kita orang kampung lah kan gitu. Jadi kan juga Bapak Gubernur hari ini dari organisasi dan asosiasi yaitu dari PWI, IJTI, AMSI, ALPI dan rekan-rekan organisasi lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bapak Gubernur yang kami hormati, kami sampaikan bahwa berkaitan dengan proses yang sudah dilalui selama kurang lebih 9 bulan ini, kita paham dan mengetahui bahwa peran dari teman-teman media dan jurnalis di Kalimantan Tengah ini sangat luar biasa. Sebagaimana kita tahu, Bapak Gubernur di beberapa waktu masa jabatan beliau ini sudah banyak sekali memperoleh penghargaan di tingkat nasional. Mulai yang diawali dari iNews, kemudian Kompas TV, kemudian TV One, CNN, dan terakhir Garuda TV. Rekan-rekan sekalian, kami sampaikan bahwa proses untuk bisa mendapatkan penghargaan ini tentu saja ini bagian dari kerja keras Bapak Gubernur bersama jajaran beliau. Namun, dalam prosesnya bagaimana informasi ini bisa sampai kepada masyarakat itu melalui tulisan dan karya dari rekan-rekan sekalian. Karena setiap penghargaan yang diperoleh oleh Bapak Gubernur itu selalu diuji, baik secara dokumen, kemudian secara faktual di lapangan ini harus dicek semua. Oleh karena itu, kami dalam kesempatan ini Dinas Pengampu yaitu Diskominfo mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian, rekan-rekan pers dan jurnalis. Mari sama-sama kita kawal program Bapak Gubernur agar semua informasi, agar semua program yang sudah beliau rancang dan melaksanakan ini bisa sampai informasinya kepada masyarakat. Dan kemudian Bapak Gubernur kami sampaikan bahwa di era saat ini di dunia digital, media digital ini sangat luar biasa. Hitungan detik saja informasi itu bisa sampai langsung kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu melalui kesempatan ini juga kami sampaikan bahwa apa yang kita tulis, apa yang kita siarkan kepada masyarakat itu merupakan bagian dari tanggung jawab kita semua. Terutama teman-teman yang memang sudah profesional, yang sudah ahli di bidang media dan jurnalis, tentu saja kita harus sama-sama menjaga integritas dan profesional dari rekan-rekan sekalian. Karena kita paham bahwa saat ini media merupakan satu, kami ulangi, media sosial merupakan salah satu saluran yang bisa langsung diterima oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu kita jaga profesional bagaimana informasi yang sampai kepada masyarakat ini sesuai dengan data dan fakta yang ada. Jangan sampai rekan-rekan sekalian yang sudah sangat profesional ini dikalahkan oleh informasi-informasi hoaks yang terus beredar. Karena semakin banyak hoaks yang beredar itu kami rasa bisa membelokkan fakta. Nah, oleh karena itu melalui forum ini kami sampaikan bahwa kami Diskominfo berharap kita semua menjaga bagaimana Kalteng ini bisa terus kondusif dan kemudian informasi berkaitan program yang dijalankan oleh Bapak Gubernur beserta jajaran ini bisa membawa kabar yang baik kepada masyarakat. Beliau di tahun ini dan di tahun depan sudah mempersiapkan program-program. Salah satunya yaitu program Kartu Huma Betang yang akan dijalankan beliau di tahun 2026. Oleh karena itu di tahun 2025 ini sama-sama kita luruskan informasi kepada masyarakat. Karena kami pun di Diskominfo sebagai bagian dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang bertugas untuk sebagai corong Pemprov selalu ditanyakan berkaitan dengan Kartu Huma Betang.
seperti apa yang disampaikan beliau kepada rekan-rekan sekalian di beberapa waktu yang lalu, bahwa kartu Rumah Betang ini akan beliau realisasikan di tahun 2026. Oleh karena itu, kami mohon bantuan dari rekan-rekan sekalian, kita sampaikan informasi yang sesuai dengan fakta yang ada, sehingga masyarakat Kalimantan Tengah bisa paham dan tahu akan kondisinya. Demikian mungkin Bapak Gubernur yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur sudah memberikan ruang kepada Diskominfo untuk bisa mengumpulkan rekan-rekan jurnalis dan media, yang mana pemerintahan yang kuat juga didukung oleh jurnalis dan media yang kuat. Demikian kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Ke Jubata harus. Yang terhormat dan kita banggakan bersama Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Agus Tiar Sabran, yang terhormat Bapak Ibu Kepala OPD yang hadir, ada dari mitra-mitra pers ya yang hadir saat ini, ada dari PWI, apalagi HJTI dan lain-lain ya yang saya sudah lupa ini. Ya. Pertama-tama kita bersyukur karena ini kegiatan kita yang sekian kalinya yang dilakukan di tempat yang sama ya. Dalam rangka Bapak Gubernur selalu ingin berkolaborasi, Bapak Gubernur selalu ingin mendengar apa yang terjadi di luar sana dan apa yang akan terjadi di Kalimantan Tengah itu nanti akan disampaikan oleh beliau kepada kita semua. Tapi yang terpenting dari acara ini adalah membuktikan bahwa keterbukaan informasi publik, keterbukaan informasi yang merupakan hak daripada publik untuk mengetahui, itu selalu digaungkan Pak Gubernur, tidak ada yang kita sembunyikan. Berbagai kegiatan positif yang dilakukan oleh Pemprov Kalteng demi untuk membangun masyarakat, ya, demi untuk memberdayakan masyarakat yang lebih baik, menjadi masyarakat yang sejahtera, itu selalu diingatkan Bapak Gubernur kepada seluruh jajaran di bawahnya. Sehingga pada tahun 2026 dengan keterbatasan anggaran yang ada, karena anggaran pemerintah provinsi itu berkurang sebesar 46% dari anggaran yang ada dari 10,2 sisa 5,4 triliun. Tetapi di samping itu dengan keterbatasan anggaran, Bapak Gubernur tetap memprioritaskan bagaimana pelayanan masyarakat, bagaimana kegiatan yang berbasis masyarakat itu adalah prioritas ya, yang harus dilakukan oleh semua OPD. Oleh sebab itu kami jajaran di bawahnya selalu melakukan satu pemantauan, pencermatan terhadap beberapa kegiatan OPD dalam rangka mengaktualisasi, melaksanakan kegiatan itu bisa dilakukan pada tahun 2026 tanpa mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Ini luar biasa sekali ya. Biasanya ya mungkin kalau di daerah lain cuma pikir bagaimana perangkat daerah bisa bekerja saja, tapi ini Bapak Gubernur memikirkan bagaimana masyarakat bisa tetap terlayani dengan baik deh. Jadi itu yang selalu beliau ingatkan kepada kami. Oleh sebab itu pada hari ini Bapak Gubernur sangat mengharapkan berbagai masukan ya, karena teman-teman media mungkin banyak informasi, banyak data, banyak hal-hal yang diketahui ya. Pada saatnya inilah ungkapkan apa yang ada di Bapak Ibu untuk bisa, kalau ada satu permasalahan kami tidak bisa jawab, itu akan kita selesaikan mencari solusi. Jadi jangan hanya bertanya, tapi kalau ada solusi yang disampaikan itu jauh lebih baik untuk kita menyepakati solusi-solusi itu. Saya rasa demikian beberapa hal yang diharapkan dan saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak salah 3 Maret ya, 3 Maret ya, betul ya, 3 Maret ya kan. Nah, kenapa kami rutin melakukan begini? Supaya kita itu pertama ya, dengan silaturahmi itu kalau ada yang miss begitu mudah menyambungkannya ya kan. Karena silaturahmi lah yang memudahkan kita. Tanpa itu tidak sulit kita untuk masalahnya ya kan. Contohnya yang disampaikan tadi Pak yang minum aqua ini Pak Rahmat. Tadi contohnya aja ya.
Itu apakah jalan nasional, apakah itu jalan provinsi, apakah itu jalan kabupaten, ya kan? Apa itu jalan perusahaan, apakah jalan desa gitu ya kan? Nah, ini banyak jalan ini. Jadi tanggung jawabnya kalau provinsi berarti APBD provinsi. Nah, contoh yang ditanyakan, ya kan? Seperti ditanyakan oleh tadi, jalan mana provinsi yang rusak? Oh, tahun lalu kami 20 Februari kami targetkan dalam 100 hari bahwa kami nyatakan ini akan clear 100 hari. Clear nggak? Lihat aja ya kan. Nah, kalau ada namanya manusia nggak ada yang sempurna kan gitu ya kan. Ini contohnya aja ya, ini contoh aja Pak ya. Nah, dengan begitu kan kita, oh begini, ini takutnya misalah ini ya kan. Kalau jalan perusahaan kita ini menggarap di lautan ya kan. Itu jalan desa, apalagi gitu ya kan. Apalagi kita bicara anggaran. Nah, situasi sekarang kan negara gini kan, bukan negara kita aja. Nah, kita efisiensi anggaran kurang lebih 46% di efisiensi ya kan. Tapi kami tidak surut untuk ini. Kami yakin, optimis karena Kalimantan Tengah ini kaya akan sumber daya alam. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian dukung kami, pertanyaan saya senang dan kritis dan apa kebanyakan bla bla bla. Sebenarnya yang banyak bicara itu harusnya saya. Atau ngatur gitu ya kan, saya juga terukur lah. Ini kan mesti banyak Bapak Ibu sekalian lah yang bertanya ya kan. Saya pastikan itu ya kan. Ini kan supaya menyambungkan ya kan, kalau nggak disambungkan nanti nggak nyambung juga nantinya kan begitu. Karena saya dan pimpinan kami ingin, kami di pemerintah provinsi ingin guyup, rukun, damai. Makanya ini mengundang Bapak Ibu sekalian kan. Tiap bulan, benar ya? Tiap bulan ya? Tiap bulan nanti pertengahan Desember nanti lagi, ini pertengahan ini ketemu lagi kita lagi. Apa sih masukannya ya kan tentang Membangun Kalimantan Tengah dalam pimpinan kami? Sekali lagi, manusia tidak ada yang sempurna. Apalagi visi misi kami ingin ya kan, mungkin sudah tahu ya kan visi misi kami. Bagaimana orang lokal itu menjadi di tuan rumahnya sendiri. Ini kan hal nggak mudah ya kan. Apalagi dengan efisiensi anggaran yang sangat luar biasa sekali. Tapi saya optimis. Tadi apa ditanyakan tadi apa namanya? Apa sih kiat-kiatnya, tantangannya? Saya jujurnya saya tenang nih tantangan. Itu udah begini saya nggak santai aja. Mungkin wagub kami atau sekda kami yang gelempeng-gelempeng, kalau saya rasa biasa-biasa aja ya kan. Nggak ada yang apa namanya, saya optimis ke depannya akan lebih baik lagi daripada kemarin. Karena setiap orang itu ada zamannya. Diperbolehkan, tapi yang didahulukan pelangsir. Jadi ini ranahnya di mana ya? Karena kemarin saya pertanyakan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah, bagian perlindungan konsumen, itu bukan ranahnya. Karena itu ranahnya mungkin dari Dikrimsus gitu nah Pak. Nah ini gimana ya Pak untuk masyarakat bisa dilayani? Memang ada pro dan kontranya ya Pak ya. Pelangsir juga minta. Fokus aja, Bu. Fokusnya ranah di SPBU Jalan Junjung Bui. Oke, karena kemarin buktinya juga Saya waktu itu bertanya masalah penerimaan untuk anak berkebutuhan khusus. Tapi di SLB penuh. Tapi kalau orang yang berdasi bisa masuk. Overload Pak jadinya. Tapi bagaimana untuk generasi kita lain supaya kita lebih bagus? Saya ada bertengkar dengan Pak Japar. Nggak bisa begitu Pak Japar, saya bilang. Ya, kenapa? Kalau kita mau menerapkan pendidikan tidak seperti itu. Dan saya langsung ke Tangkiling, itu SLB-nya masih sedikit Pak. Tapi transportasinya nggak ada Pak bisnya. Bagaimana anak-anak bisa melaju ke sana? Ya itu aja Pak. Jadi gini, Ibu mau memasukkan anak gitu ya? Ada siapa yang mau dimasukkan kemana? Memang anak, tapi dalam konteksnya orang banyak juga ada. Enggak, gitu. Maksudnya gini. Ya anak saya Pak. Ya oke. Anak saya. Nah jadi laporkan langsung Bu. Misalnya kenapa nggak diterima itu, biar nanti Kadis Pendidikannya kita tanya juga. Saya udah lapor Pak. Bahkan saya itu sekretaris katanya penuh. Saya bilang penuh dari mana? Nah, kalau tahu penuh, kalau nggak, Ibu tahu nggak penuh ya? Enggak, karena dia masih menerima siswa barunya Pak. Saya gitu, paham. Nanti lapor Bu. Karena saya kronologis ya Bu. Buat kronologisnya udah nggak usah gini. Jadi gini, yang seperti ini coba sampaikan kronologisnya. Misalnya kan Mbak Ibu kan tahu nih tim-tim kita dekat Pak Gubernur apa nih, biar kitanya juga hal seperti ini bisa langsung ini yang apalagi hal seperti ini kan gitu kan, anak kebutuhan khusus. Silakan aja Bu, nggak ada masalah. Coba nanti kita. Ya, saya tuh kalau di WIA buka WIA bisa saya. Tapi kalau membalasnya emang saya aktif sekali. Saya tuh dari dulu nggak pernah menulis.
Kalau bisa di tamat SMA itu syukur. Dulu memang berangkatnya orang kan banyak nggak tahu ya. Kalau teman-teman dulu nih tahu saya ini dulu orang melihat sekarang aja tidak melihat dulu. Umur 14 tahun itu hampir nggak pernah lihat nasi. Sekarang alhamdulillah nasinya berlebihan, bisa maju teman-teman, ya kan? Itu rezeki yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena teman-teman bukan kehebatan saya. Saya dikumpul dengan wartawan zaman dulu, Bu. Zaman dulu. Tahun 90 udah zaman-zaman udahlah. Bla 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 bla. Kadang-kadang dulu juga pernah jadi LSM kan begitu dulu, tapi kalau Ibu kan wartawan masih keren lah, ya kan? LSM juga banyak yang keren-keren kok, ya kan? LSM itu bukan kerja yang jelek, bagus. Tapi yang kritik yang membangun, ya kan? Jangan ini. Kita pakai rumah betang biasa disewakan orang, saya juga nyewa. Kalau mau jujur saya anak gubernur, fasilitas gubernur bisa boleh saya pakai, tapi nggak saya pakai. Sudahlah, itu udahlah. Saya anggap ini untuk olahraga pagi aja. Saya pulang olahraga masalahnya. Ya, Ibu ya, tenang Bu ya. Saya ini misi saya jadi gubernur ini sudah habis kalau urusan dunia, ya kan? Tapi kalau urusan ke bawah masih. Kita berikan aplaus dulu ya buat Pak Gubernur kita. Ya Pak Gubernur.